Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Aduh, warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf nih mengganggu waktunya sebentar. Ini ada tugas CGP untuk mewawancarai Pak Haji selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Slieg. Siap. Minta waktunya gitu Pak. Mangga, siap. Beliau ini kesibukannya luar biasa banget, padat. Cuman alhamdulillah dikasih kesempatan untuk berwawancara. Baik Pak, berkenan untuk wawancara. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sini tuh Pak? Oh ya, terima kasih. Di SMA Negeri Slieg, kasus dilema etika biasanya terlihat ketika ada dua kepentingan. Oh, itu kepentingan apa aja itu biasa? Atau nilai yang sama-sama penting dan baik, namun saling bertentangan. Misalnya ketika harus memilih antara keadilan penting dan baik, namun saling bertentangan juga. Misalnya ketika harus memilih antara keadilan dan kasih sayang. Oh, keadilan dan kasih sayang. Atau antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok yang jelas. Itu yang sering ya? Siap, di SMA Negeri Slieg seperti itu. Untuk membedakan dengan bujukan moral, saya biasanya melihat apakah masalah tersebut melibatkan benar dan salah yang jelas, seperti pelanggaran aturan atau etika profesional baik terhadap siswa maupun di sini guru. Dilema etika tidak sejelas itu. Ia selalu menghadapkan kita pada pilihan antara dua pilihan, yaitu nilai yang sama-sama bermakna untuk penilaian tersebut. Wah, jadi dilemanya itu banyak ini ya, termasuk dengan aturan etika profesional, kemudian dilema etika tadi itu kadang tidak jelas ya, artinya kan menghadapkan kita pada pilihan antara dua nilai yang hampir sama-sama gitu ya Pak Haji ya. Baik, selanjutnya begini Pak Haji, selama ini bagaimana Pak Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang tadi bisa disebutkan Pak Haji, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana Pak Haji? Oh, kita sudah terbiasa di sini karena kasus-kasus itu sudah tidak aneh di sekolah kita. Berarti Pak sering terjadi ya? Sering terjadi. Ada beberapa tahun yang lalu juga sering ada kejadian seperti ini. Kita sudah antisipasi dengan bahasa zaman sekarang mah end-based thinking lah, atau berpikir berbasis hasil akhir dari penilaian kita sebagai pimpinan di sini. Dalam banyak situasi ini berarti saya mencoba mempertimbangkan dampak jangka panjang dan manfaat keseluruhan bagi sekolah ataupun siswa dan guru yang ada di SMA Negeri 1 Slieg ini. Namun dalam kasus tertentu saya juga mempertimbangkan rule based thinking, terutama jika melibatkan aturan dan kebijakan yang harus sudah jelas di sekolah kita ini jelas ada. Ada kalanya saya mengutamakan cara care based thinking, di mana saya membayangkan diri saya sendiri dalam posisi orang lain dan bertindak berdasarkan prinsip peduli terhadap orang tersebut. Jadi sudah pernah terjadi di SMA kita ini seperti itu. Jadi udah antisipasi kita itu di SMA Negeri Slieg. Berarti Pak Haji ini sudah menerapkan 3 model. Yang pertama adalah end-based thinking, kemudian rule-based thinking, dan terakhir care-based thinking ya. Berarti luar biasa sekali nih. Selanjutnya Pak Haji, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Pak Haji lakukan untuk selama ini nih? Apa aja itu langkah-langkahnya? Ya, yang jelas kita pertama kan mengidentifikasi dari masalah tersebut, siapa aja yang terlibat, dan saya mencoba memahami nilai-nilai yang bertentangan dan siapa saja yang terkena dampak keputusan tersebut. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, dikumpulkan dulu fakta-fakta yang ada. Kita tidak langsung menjustis, kita
mengambil atau mengumpulkan fakta secara informasi yang relevan lah. Tentunya kita harus valid datanya, mulai dari kronologi kejadiannya, siapa yang terlibat, hingga dampak dari setiap opsi tersebut. Yang ketiga, uji keputusan. Uji keputusan ini penting. Saya menggunakan pendekatan seperti uji legal. Jadi kita itu diuji legalkan, uji peraturan, dan uji institusi, uji intuisi, yang menentukan apakah keputusan saya ini benar secara hukum ataupun tidak, seperti itu, sesuai aturan dan yang berdasarkan hati nurani saya sendiri yang ada di sini. Karena saya adalah pimpinan di sini, jadi intinya uji keputusan itu harus ada di sini, diterapkan seperti itu. Terus yang selanjutnya, yang keempat, tentunya pengambilan keputusan jangan sampai kita gegabah. Di sini yang terakhir itu kan pengambilan keputusan, justice lah istilahnya, mengambil keputusan. Setelah mempertimbangkan semua aspek dari keputusan nomor 1, 2, dan 3 tadi, saya mengambil keputusan dengan keberanian dan tanggung jawab, serta tanggung jawab moral juga kita pada tadi yang bermasalah tersebut. Jadi itu trik-trik ataupun cara-cara, ada 4 cara untuk mengatasi tersebut. Baik, jadi kesimpulan tadi itu langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, kemudian pengumpulan fakta, kemudian uji keputusan ya, dan terakhir adalah pengambilan keputusan. Baik. Selanjutnya Pak Haji, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu, Pak Haji? Ya, yang jelas tadi kita punya trik, punya cara dari permasalahan tersebut. Yang paling jitu adalah komunikasi. Oke, komunikasi. Komunikasi yang terbuka. Ya. Dan kita juga harus terus terang, transparan lah pada sekarang. Dengan semua pihak yang terkait, stakeholder yang ada di SMA Negeri 1 Seria, kita harus transparan dan terbuka untuk memberikan suatu keputusan. Nah, ketika saya melibatkan guru, siswa, dan bahkan orang tua dalam diskusi ini, mereka merasa didengar. Dan ini membantu menciptakan keputusan yang lebih adil. Jadi tidak ada yang kecewa lah, karena dari masing-masing stakeholder kita libatkan, dipanggil semua dalam mengambil keputusan tersebut. Dan refleksi setelah keputusan tersebut, keputusan itu berdampak enggak setelah kita ambil keputusan tersebut. Makanya di sini juga ada refleksi setelah keputusan, sangat membantu sekali itu dengan mengevaluasi keputusan-keputusan setelah pelaksanaannya. Jadi ada efek enggak setelah saya memberikan keputusan kepada orang yang tadi, ataupun anak, ataupun guru yang kita ambil keputusan tersebut. Saya bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki proses pengambilan keputusan tersebut. Tentunya untuk di masa-masa yang akan datang, jangan sampai terjadi demikian kembali. Oke, berarti pada poinnya Pak Haji itu yang pertama mengkomunikasikan yang terbuka, ya, kemudian transparansi, dan selanjutnya adalah setelah membuat sebuah keputusan, Pak Haji juga merefleksikan untuk keterbaikan hasil untuk ke depan, gitu ya. Betul. Baik. Pak Haji, selanjutnya ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi, Pak Haji? Tantangannya jelas, kalau kita ngambil keputusan tentunya ada perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan di antara sesama guru, jelas lah itulah, karena kita aktif di sini. Terus siswa juga sama, tentunya perbedaan pandangan terhadap guru maupun siswa itu ada. Dan orang tua siswa juga, karena kita tidak mungkin menyatukan satu keputusan dari berbagai elemen ataupun tingkat kasta yang ada di sini kan. Seperti itu. Dan apa yang didengar oleh satu pihak belum tentu mereka menyepakati kan dengan baik dari pihak lainnya. Selain itu keterbatasan waktu juga menjadi tantangan bagi kita ya. Terutama ketika keputusan harus diambil dengan cepat, namun tetap mempertimbangkan banyak aspek, beberapa aspek harus kita pertimbangkan. Kalau keputusannya sangat cepat seperti itu kan, jadi itu. Berarti gitu ya. Berarti setelah ini rangkumannya, yang pertama itu perbedaan pandangan ya. Artinya ini tuh hal-hal yang selama ini merupakan tantangan ya. Yang kedua adalah keterbatasan waktu, berarti ya.
Oke. Selanjutnya Pak Haji, apakah Pak Haji ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dalam dilema etika ini? Kemudian apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dijadwalkan gitu? Atau gimana? Iya, kita cari situasi. Tentunya untuk kasus-kasus yang seperti ini kan jarang, tapi pernah di sini. Ya, yang jelas kita dengan cepat harus ambil solusi, dan saya juga cenderung menyelesaikannya di tempat dengan diskusi langsung bersama pihak-pihak yang terkait. Kalau misalkan terkaitnya itu adalah siswa ataupun guru, ya kita panggil langsung. Namun untuk masalahnya yang lebih kompleks, dengan diskusi langsung bersama pihak terkait tersebut, saya lebih suka mengambil waktu, ya, jadi ditentukan waktunya untuk refleksi lah, dan pengumpulan informasi tambahan dari yang bersangkutan tadi. Ada kalanya kami juga melakukan rapat khusus untuk mendiskusikan kasus-kasus tertentu, karena di SMA Negeri 1 Siliag itu setiap hari Senin setelah kita upacara guru semuanya kita ada briefing. Kadang ada masalah-masalah tertentu ataupun informasi-informasi tertentu kita lakukan, itu rutin di SMA Negeri 1 Siliag seperti itu. Setiap hari Senin ya? Setiap hari Senin rutinitasnya. Berarti Pak Haji ini ketika ada masalah tertentu cenderung menyelesaikan di tempat dengan satu syarat, kasusnya tidak terlalu besar, ibaratnya tidak kompleks gitu. Tapi ketika kasusnya kompleks, mengambil waktu untuk lebih detail lagi ya, mencari informasi tambahan dan lain sebagainya, begitu ya. Baik. Ini selanjutnya Pak Haji, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Haji dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Siapa gitu yang ngebantunya? Oh jelas, saya kan kepala sekolah itu kan banyak matanya, banyak telinganya, banyak kakinya. Tentunya yang jelas di kita itu kan ada para wakil kepala sekolah kan, sebagai panjangan tangan kita di sini, dan tim-tim pembimbing di sini, baik BK ataupun guru-guru wali kelas, kalau kasusnya siswa. Jadi mereka sering memberikan perspektif berbeda yang membantu memperluas pandangan saya. Artinya saya itu punya kepanjangan tangan, saya tidak bisa memutuskan tanpa ada fakta yang benar dari kepanjangan tangan saya tadi, para wakil kepala sekolah maupun guru BK kan tentunya di sini. Mereka sering memberikan perspektif tadi tersebut. Beberapa yang membantu memperluas pandangan saya. Selain itu rekan guru kita. Jadi seakan-akan kita itu, rekan guru itu bisa dijadikan sebagai kepanjangan tangan kita juga di samping wali kelas maupun BK ataupun tadi para wakil kepala sekolah. Tentunya guru-guru yang dipertimbangkan, guru-guru yang senior. Nah, dan berpengalaman juga seringkali menjadi tempat berdiskusi, karena kalau orang yang sudah lama senior itu kan biasanya yang lebih tahu tentang keadaan guru maupun keadaan siswa yang ada di SMA Negeri 1 Siliag itu. Berarti biasanya mendapat banyak bantuan dari, pertama tadi catatan saya itu wakil kepala sekolah ya, kemudian tim bimbingan termasuk konseling, kemudian teman-teman dari rekan guru yang senior ya, itu juga atau guru yang sudah berpengalaman, yang bisa diminta pendapatnya, bisa untuk sharing ya, gitu Pak Haji ya. Oke, ini terakhir Pak Haji, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, menurut Pak Haji itu pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak pengambilan keputusan dilema itu, Pak? Nah, jadi yang terbaik, terbesar dalam pembelajaran di kita ini pentingnya yaitu keseimbangan. Jadi keseimbangan yang ada di SMA negeri kita ini, ketika dihadapkan dengan dilema etika, tidak ada solusi yang sempurna, namun kita harus mampu menyeimbangkan kepentingan individu dan kelompok. Jadi kita harus imbang antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok. Jangan sampai ini tidak imbang. Tidak ada solusi yang sempurna, namun kita harus mampu menyeimbangkan kepentingan individu dan kelompok, aturan dan fleksibilitas, serta jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu mendengarkan semua pihak, tentunya jelas ini. Kita harus mendengarkan informasi dari semua pihak yang ada di sini, dari semua stakeholder, kalau itu tujuannya baik, dan berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populer tapi benar secara moral, adalah pelajaran yang sangat berharga bagi SMA kita ini. Jadi seperti itu. Baik Pak Haji, tadi itu setelah saya catat itu Pak
Pak Haji, pengalaman pada saat pengambilan keputusan itu ada dua. Yang pertama itu Betul. keseimbangan ya, kemudian yang kedua adalah mendengarkan semua pihak atau stakeholder ya. yang ada di SMA Negeri 1 Sigi. Betul, oke. Terima kasih nih Pak Haji atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya yang kesibukannya luar biasa. Semoga SMA Negeri 1 Sigi ini yang dipimpin Pak Haji ini lebih maju, lebih hebat dan lebih baik kembali. Amin, amin. Terima kasih ya Pak Haji. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Haji, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini adalah beliau Kepala Sekolah MI Al Mujahidin Segeran pada tahun 2023 sampai sekarang ya berarti ya. Iya, alhamdulillah. Minta izin waktunya Bu Haji. Ini saya dikasih tugas untuk mewawancarai 3 kepala sekolah. Saya berkenan salah satunya adalah MI Al Mujahidin. Di kesibukan beliau, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk dikasih waktu untuk saya untuk wawancara. Ini langsung aja ya Bu Haji ya. Mangga. Selama ini nih Bu Haji, sebagai kepala sekolah, biasanya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di MI Al Mujahidin seperti apa yang biasa dilakukan oleh Bu Haji? Di lembaga kami, yaitu MI Al Mujahidin ini, kami seringkali menemukan kasus dilema etika dalam interaksi sehari-hari antara siswa, guru, dan juga staf. Biasanya kami mengidentifikasi kasus-kasus ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu melalui laporan langsung. Jadi di sini guru atau siswa bisa dapat melaporkan kejadian yang menimbulkan pertanyaan moral. Yang kedua yaitu melalui observasi. Jadi kami secara aktif mengamati, memperhatikan perilaku atau tingkah laku siswa dan guru dalam berbagai situasi. Dan yang ketiga yaitu melalui diskusi rutin. Kami juga mengadakan pertemuan rutin untuk membahas isu-isu terkini dan juga untuk berbagi pengalaman di antara kami. Yang keempat adalah aduan dari orang tua. Kami juga memperhatikan, mementingkan aduan atau masukan dari orang tua siswa. Oh baik begitu. Terus selama ini bagaimana Bu Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang dimana dua kepentingan yang sama, benar atau salah, atau sama-sama benar, atau yang mengandung nilai kebajikan seperti itu. Dalam mengambil keputusan di lembaga kami ini, kami selalu berpedoman pada Al-Quran dan hadis, karena keduanya adalah sumber utama dalam lembaga kami. Dan juga kami mempertimbangkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Tetapi ketika kami dihadapkan kepada kedua kepentingan yang sama benarnya, kami berusaha untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Selain itu, kami juga melibatkan berbagai pihak terkait seperti guru, siswa, orang tua, dan juga komite madrasah
dalam proses pengambilan keputusan. Oke. Eh, Selanjutnya itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Haji lakukan selama ini gitu? Oke. Jadi secara umum, langkah-langkah yang kami lakukan adalah yang pertama adalah mengumpulkan data. Kami mengumpulkan semua data atau semua informasi yang sesuai, yang relevan, yang terkait dengan kasus tersebut. Yang kedua yaitu konsultasi dengan guru agama. Kami juga berkonsultasi dengan guru agama untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas lagi. Dan yang ketiga adalah musyawarah. Kami juga mengadakan musyawarah dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik. Dan yang keempat, mengambil keputusan. Setelah bermusyawarah, kami juga mengambil keputusan yang dianggap paling tepat berdasarkan nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai pendidikan yang ada di lembaga kami. Yang kelima adalah evaluasi. Kami juga selalu melakukan evaluasi terhadap keputusan yang telah kami ambil, yang berguna juga untuk melihat bagaimana dampaknya setelah keputusan itu kami ambil. Oh, baik. Selanjutnya ini Bu Haji, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Beberapa hal yang kami anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah yang pertama adalah fokus pada nilai-nilai agama. Jadi di sini kami selalu berpedoman pada nilai-nilai agama dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah keterlibatan semua pihak. Kami juga melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah komunikasi terbuka. Kami juga membangun komunikasi yang terbuka dan jujur dengan semua pihak dalam pengambilan keputusan tersebut. Dan yang terakhir adalah contoh yang baik. Kami selalu memberikan contoh yang baik, memberikan uswatun hasanah yang baik terhadap siswa. Bagaimana sih cara menghadapi dilema etika itu? Baik. Berarti dari yang efektif itu yang pertama adalah fokus pada nilai-nilai agama, keterlibatan semua pihak, komunikasi yang terbuka, dan contoh yang baik ya. Oke, Baik. tauladan yang baik. Oke. Ini selanjutnya itu hal-hal apa sih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sini gitu? Oke. Tantangan utama yang kami hadapi khususnya di lembaga MI Al-Mujahidin ini adalah yang pertama, perbedaan interpretasi. Terkadang ada perbedaan interpretasi terhadap nilai-nilai agama dalam menghadapi situasi tertentu. Yang kedua, tekanan dari lingkungan. Tekanan dari lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yang nanti kami ambil atau yang kami putuskan. Dan juga yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Terbatasnya sumber daya juga bisa dapat menghambat upaya untuk mencari solusi yang optimal dalam menangani atau dalam mengambil keputusan tersebut. Oke, ada tiga ya perbedaan interpretasi ya, tekanan dari lingkungan dan keterbatasan sumber daya. Oke. Ini selanjutnya, apakah Bu Haji ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilematik ini? Apakah Bu Haji ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau dijadwal dulu gitu untuk menyelesaikannya? Itu gimana tuh? Oke. Kami sebenarnya tidak memiliki prosedur yang kaku dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di lembaga ini, terutama kasus dilema etika. Namun, kami juga selalu berusaha untuk menyelesaikan kasus tersebut sesegera mungkin.
sambil tetap menjaga kualitas keputusan yang telah kami ambil. Biasanya kami juga menyelesaikan kasus ini secara internal lebih dahulu. Tetapi jika diperlukan, kami juga akan melibatkan atau berkonsultasi dengan pihak lain seperti Dinas Pendidikan maupun tokoh-tokoh agama setempat yang akan berada di daerah kami. Baik, apakah atau adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Beberapa faktor yang membantu kami dalam pengambilan keputusan adalah yang pertama, dukungan dari komite madrasah. Dengan kita konsultasi atau juga kita mengadakan pembicaraan dengan komite madrasah, beliau itu selalu memberikan dukungan kepada kami, yaitu berupa dukungan moral maupun dukungan secara finansial. Yang kedua yaitu dengan kerjasama dengan guru agama. Guru agama juga memberikan bimbingan dan nasihat kepada kami. Yang ketiga yaitu nilai-nilai yang kuat. Nilai agama yang kuat juga menjadi pedoman dalam mengambil keputusan yang nanti akan kita ambil di lembaga madrasah. Ini terkait tadi itu ada 3 dukungan dari komite ya. Karena ini kan swasta ya, maka komite berperan penting berperan penting sekali. Kemudian kerjasama dengan guru agama terkait ini juga karena ini madrasah. Berarti ya hampir beragama semua ya. Yang artinya guru-guru senior mungkin bisa jadi tolak ukur untuk keputusan aja sharing gitu ya. Dan terakhir nilai-nilai yang kuat ya. Ini terakhir nih Bu Haji, pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang Bu Haji petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilematika itu gitu? Jadi selama ini pengalaman yang dapat kami ambil dalam mengambil keputusan tentang dilema etika adalah telah mengajarkan kami bahwa penting untuk selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai pendidikan. Dan kami juga belajar bahwa setiap kasus itu adalah unik dan semuanya memerlukan pendekatan yang berbeda. Jadi antara kasus yang satu dengan kasus yang lainnya itu pasti berbeda, maka kami juga di sini untuk mencari solusinya juga berbeda pula. Dan yang terpenting adalah kita selalu berusaha mengambil semua keputusan yang terbaik untuk kepentingan bersama dan juga untuk kemajuan madrasah khususnya MI Al-Mujahidin yang ada di Segeran. Baik. Terima kasih nih Bu Haji atas waktunya. Saya sudah mencatat semua apa yang kita diskusikan. Berarti luar biasa banget ya keterkaitan sebuah keputusan yang terjadi itu bikin kita itu menjadi dewasa ya. Artinya apapun keputusannya kadang kan ada hal yang kasus itu dilematik antara benar dan benar gitu yang jadi masalah kan itu, tapi kan tetap ya tadi itu Bu Haji mengatakan bahwa keputusan dilema ini mengajarkan kepentingan untuk berpegang pada nilai-nilai yang terbaik ya, nilai agama yang terbaik gitu. Terima kasih nih Bu Haji atas waktunya, mohon maaf banget atas waktunya diganggu. Moga MI Mujahidin dipimpin Bu Haji ini tambah sukses, tambah besar dan barokah untuk semuanya. Amin. Terima kasih, sekian. Saya Kari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sangat baik. Ini dalam kesibukan beliau, ini beliau adalah Kepala RA Al Mujahidin, masih muda banget ini, masih muda tapi udah jadi kepala. Alhamdulillah saya komunikasikan minta waktunya dengan kesibukannya beliau. Saya kasih waktu untuk bisa berdiskusi dan wawancara dalam hal ini terkait dengan CGP gitu. Gini Bu, terima kasih atas waktunya. Kita berbincang dengan tema sebenarnya sih tentang dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sini, di lembaga sini gitu Bu. Langsung aja ya Bu. Yang pertama itu, bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di era ini? Dalam menangani dilema etika di sekolahan RA saya pertama dalam dilema etika ini saya terkait dengan mengumpulkan guru atau berdiskusi rutin gitu. Kedua, mendengarkan keluh kesah dari orang tua, siswa maupun guru, staf dan lainnya. Yang ketiga itu proaktif dalam menangani kasus-kasus tersebut. Oke, kesimpulannya tadi saya catat itu yang pertama adalah melibatkan para guru ya, kemudian memperhatikan juga keluhan daripada orang tua, murid dan bagian staf gitu ya. Dan yang terakhirnya adalah proaktif dalam mempelajari kasus-kasus yang serupa gitu, biar penanganannya lebih cepat ketika ada lagi ya. Baik. Selanjutnya, selama ini gitu loh, bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama gitu, sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana tuh Bu? Saya dalam menangani kasus tersebut itu, misalkan terjadinya di dalam internal, misalnya guru, internal. Saya mempertemukan misalkan dua guru misalkan ya, dua guru tersebut untuk mendengarkan keluhan atau keluhan dari guru tersebut misalkan. Terus kemudian kalau sudah dipertemukan lalu kan ada solusi tuh, ya dari solusi tersebut lalu bisa kita mengidentifikasi masalahnya apa yang terjadi di lembaga kami atau di internal kami gitu ya, seperti itu. Baik, berarti ketika pengambilan keputusan itu ditemukan dulu ya, artinya diselidiki dulu, mencari fakta-faktanya, mencari fakta yang relevan itu, tidak hanya dari pihak satu aja, kita mendengarkan harus pihak sama gitu, yang lainnya juga biar bisa kita menentukan apa yang harus dilakukan. Oke, berarti tidak memandang satu arah gitu ya, berarti kita ngambil dua arah begitu. Baik Bu, untuk langkah-langkah prosedur apa yang biasa Ibu lakukan nih? Lakukan dalam menangani kasus. Betul, dalam menangani ini. Ya, tadi ya, mengumpulkan informasi atau komunikasi, komunikasi terus mengaitkan pihak-pihak yang terkait yang tadi disebutkan terus dari pihak tersebut lalu ada solusi kan, dari solusi tersebut kan ada dampaknya ini, maksudnya solusi tersebut itu bagus atau tidak gitu, tapi kebanyakan kalau namanya solusi atau rapat atau itu kan positif, hal positif berarti kan baik itu. Dari solusi tersebut nanti kan saya bisa ngambil keputusan apa yang harus bisa diambil. Oke, jadi tadi itu pertama adalah mengumpulkan informasi gitu ya, kemudian mengidentifikasikan pihak yang terkait, terus mencari solusi alternatif ya, menganalisis dari dampaknya, baru mengambil keputusan gitu loh. Oke. Hal apa saja yang selama ini dianggap efektif pada saat pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Ya, terutama komunikasi yang terbuka gitu, jangan ada yang ditutupi. Terus keduanya kerjasama antara tadi
pihak-pihak yang terkait guru, seperti guru gitu. Kalau adanya kerjasama apa aja yang bisa kita lakukan enak. Oke. Oh, begitu ya. Heeh. Berarti komunikasi yang terbuka, kolaborasi ya, Iya. kerjasama, kemudian Empati, tadi empati ya, memahami perspektif dari setiap bagian gitu ya. Oke. Yang 5 ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan pada saat pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang terjadi di sini? Ya biasanya ada omongan-omongan dari luar, tekanan, omongan atau tekanan dari luar. Ya, Gitu. tekanan dari luar. Terus tadi minimnya informasi. Oke, berarti keterbatasan informasi ya. Terus? Ya terus tadi komunikasi yang komunikasi yang tidak terduga. Oke, berarti tekanan dari dari berbagai pihak, kemudian keterbatasan informasi dan konsekuensi karena konsekuensi yang tidak terduga tadi ya, atau komunikasi yang tidak terduga, artinya ada hal yang tidak tiba-tiba, tiba-tiba terus muncul gitu, tiba-tiba ada. Ini selanjutnya ini apakah ibu ini memiliki sebuah tata cara atau teknis jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema? Apakah dengan menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya nanti gitu? Kalau masalah untuk menyelesaikan saya tidak terjadwal. Cuma ketika ada suatu masalah, lebih baiknya kita selesaikan. Cepat berarti ya? Kalau emang kita misalnya udah diselesaikan tapi masih ada rasa ganjel, kita harus ditindaklanjuti. Berarti masalah itu lebih baik diselesaikan pada waktu itu. Cuman ketika masalah itu ternyata tidak bisa diselesaikan atau tidak kurang puas, itu dijadwalkan ulang berarti ya? Ditindaklanjuti. Oke, baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ibu untuk mengambil keputusan, atau misalkan yang ngebantu gitu, Ya ada, karena adanya dukungan dari pihak sekolah, terus komite. Oh iya, karena swasta ya, jadi komite berperan aktif. Terus sama guru gitu. Dan sama referensi dari pihak lain tuh, misalnya sekolah lain gitu, ngambil yang baiknya apa. Berarti tadi ada 3 ya, pertama komite sekolah, kemudian dari guru, kemudian yang terakhir adalah referensi dari sekolah-sekolah lain gitu ya. Oke, dari semua hal yang telah disampaikan tadi tuh Bu, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik atau pengalaman yang didapat saat pengambilan keputusan dilema etika itu tuh? Pengalamannya yang namanya keputusan itu dan masalah itu kan berbeda-beda, dan kita di mana masalah tersebut tidak semua harus sama gitu penanganannya, berarti kan harus unik tuh, berbeda gitu. Dan misalkan mana yang kita masalah A harus menyelesaikan seperti ini dan masalah B harus seperti ini, berbeda, intinya berbeda gitu, unik. Berarti pengalaman keputusan dilema etika mengajarkan bahwa setiap kasus ini unik ya, unik, yang membutuhkan pertimbangan yang cermat. Artinya tidak selalu kadang itu sama ya, keputusannya juga pasti berbeda-beda gitu. Oke, terima kasih nih Bu atas waktunya, mohon maaf mengganggu. Semoga dipimpin sama Ibu ini RA Mujahidin lebih maju, tambah hebat, dan makin berkah. Terima kasih, amin. Terima kasih Bu ya. Saya akhiri, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.